Assalamualaikum Mamsi, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat, Kak. Masya Allah, suatu kebanggaan kami Mam bisa langsung join bersama Mamsi di tengah kesibukan. Terima kasih banyak Mang. Sama-sama, Mbak. Nah Mamsi sekarang tuh kan lagi marak-maraknya orang berinvestasi, tapi masih banyak banget nih yang belum tahu tentang pasar modal syariah. Jadi mungkin boleh Mamsi jelasin sebenarnya yang dimaksud dengan pasar modal syariah itu apa sih? Oke, terima kasih dengan suara saya jelas nggak, Kak? Insya Allah jelas Mam. Oke, siap. Ya, pertama terima kasih buat KSPMS ya, Kelompok Studi Pasar Modal Syariah dari IAIN Ambon, dan ini mungkin pertama kalinya kami dari Syariah Saham bisa mengisi acara di Ambon ya, di sana di Maluku juga ya pada umumnya. Nah, ini juga terima kasih buat Kak Sri ya ini ya. Iya. Oke, terima kasih sudah memandu acara ini. Dan tema besar kita di malam hari ini kan terkait tentang pasar modal syariah gitu. Dan kalau kita bicara tentang konsep awalnya, pasar modal syariah ya seperti biasa kan yang namanya pasar itu selalu melibatkan ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan juga akad. Nah, itu terlepas di mana atau bagaimana apa tempatnya, bisa saja offline ataupun online. Kemudian modal itu adalah kepemilikan ya, bukti kepemilikan di satu perusahaan atau di satu emiten. Nah, ketika kita definisikan pasar modal syariah, berarti pasar modal atau suatu kondisi atau tempat atau juga mekanisme yang melibatkan jual beli di sana, yang diperjualbelikannya adalah kepemilikan perusahaan atau efek disebutnya, dan tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi kalau kita definisikan apa itu pasar modal syariah, pasar modal yang patuh atau misalnya sesuai dengan kriteria atau ketentuan syariah yang diperbolehkan. Gitu Kak dari awal apa pengantarnya. Nah, Mang, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk berinvestasi pada pasar modal syariah? Oke, yang pertama ya tentunya kita harus menjadi investor, dan cara menjadi investor itu kita mendaftar di salah satu perusahaan sekuritas ya, atau anggota bursa kalau yang sifatnya saham gitu. Kalau reksadana mungkin kita juga bisa daftar di namanya perusahaan manajemen aset ya, atau manajer investasi. Nah, sebenarnya kalau kita gabung di sekuritas biasanya ditawari juga untuk reksadana dan saham. Obligasi atau suku pun sama seperti itu. Jadi caranya teman-teman nanti bisa mulai dengan mendaftar di salah satu sekuritas dengan atau di mungkin di penyedia apa namanya aplikasi tentang reksadana dan saham, isi datanya, kemudian lengkapi dengan formulir atau lengkapi dengan data yang dibutuhkan, seperti biasanya sih dimintanya itu KTP, kemudian selfie dengan KTP, juga ada buku tabungan dan NPWP. Nah, itu aja disiapkan ya kalau punya. Kalau NPWP nggak punya nggak masalah. Nah, nanti kalau sudah daftarnya bisa online, bisa juga bisanya dengan mengisi form. Nah, kalau sudah dikirimkan, kemudian nanti kita akan diberi yang namanya user ID ya, atau misalnya identitas apa namanya nasabah gitu. Kemudian juga ada rekening dana nasabah, dan kita tinggal transfer yang dibutuhkan ke sana. Baru setelah itu kita bisa menjadi investor atau trader dari produk pasar modal syariah. Baik, Mang. Sebelum dilanjutin, saya mau mengingatkan untuk para penonton, mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan ya tinggal tulis di kolom komentar. Setelah ini kita bakalan membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya lanjutkan lagi ya, Mang Amsi. Jadi setelah dijelaskan tadi cara untuk bisa berinvestasi pada pasar modal syariah itu tidak begitu berbeda jauh dengan pasar modal pada konvensional. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional nih, Mak?
Oke, sebenarnya sih perbedaan yang mendasarnya lebih kepada dua hal kalau menurut saya, ya. Pertama adalah produknya itu sendiri. Produk yang pasar modal syariah itu produk yang sudah dinyatakan boleh diperjualbelikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu dari sisi produknya. Kemudian dari sisi mekanismenya itu harus sesuai dengan Fatwa nomor 80 tahun 2011 dan Fatwa 135 tahun 2020, juga Fatwa 137 tahun 2020. Jadi dua hal yang menjadi perbedaan mendasar mana pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Pertama dari sisi produknya. Produknya itu apakah misalnya sesuai dengan fatwa MUI atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Yang kedua mekanismenya. Jadi misalnya produknya itu saham ABCD. Saham ABCD ini boleh nggak dibeli? Masuk ke indeks saham syariah? Atau misalnya sukuk ini bisa dibeli atau tidak? Nah itu dari produk. Kemudian dari mekanisme misalnya beli sahamnya sih saham syariah, misalnya katakanlah saham Bank Syariah Indonesia paling mudah itu ya, BRIS misalnya. Tapi ternyata pakai utang margin, misalnya beli punya uang punya modalnya 10 juta, tapi belinya 10 juta 100 ribu. Nah itu mekanismenya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang 100 ribunya itu minjem, 100 ribunya itu minjem dan minjemnya itu ada bunganya. Karena ada bunganya maka dihukumi riba. Jadi tidak boleh. Jadi harus dua-duanya memenuhi pertama saham atau reksadana harus sesuai syariah. Yang kedua mekanisme belinya harus memperhatikan apakah boleh atau tidak secara syariah. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi berbicara tadi, Mang sempat menyinggung mengenai produk dalam pasar modal syariah. Saya juga mau tahu nih, Mang, sebenarnya apa saja sih produk-produk dalam pasar modal syariah? Oke, yang sekarang sudah bisa eh, kita beli ya atau kita transaksikan. Yang pertama tentunya adalah saham syariah. Itu yang pertama. Karena saham syariah ini kapitalisasinya paling besar dan market share-nya paling besar di antara produk instrumen investasi syariah lainnya. Nah, selain saham syariah ada juga reksadana syariah. Kalau reksadana syariah itu ibaratnya kita menitip ya atau membeli produk investasi tapi yang mengelolanya bukan kita langsung ya, tapi ada yang namanya manajer investasi. Jadi istilahnya gini, kalau beli saham itu kita buat nasi goreng sendiri, ya, sorry ya. Tapi kalau reksadana itu kita beli nasi goreng ke tukang nasi goreng yang kita percaya nasi gorengnya enak. Itu ilustrasinya ya. Jadi kalau beli saham, beli sukuk, itu misalnya kita menjadi peracik nasi goreng sendiri. Enak atau enggak, terserah kita atau tergantung kita bisa meramunya atau tidak. Nah, sementara reksadana itu ibarat kita beli nasi goreng ke tukang nasi goreng. Tahu beres, kita nggak dipusingkan mengumpulkan bahan-bahannya, meramunya bagaimana, memasaknya bagaimana, kita tinggal ambil ini udah jadi, tinggal dinikmati. Nah itu reksadana. Nah jadi kalau ditanya produknya pertama saham syariah, kedua reksadana syariah, ketiga ada juga sukuk. Kalau sukuk ini adalah seperti misalnya sukuk sukuk pemerintah, ada juga sukuk obligasi, sukuk korporasi maksud saya. Di situ biasanya akadnya berbeda-beda. Ada yang akadnya ijarah, ada yang akadnya misalnya mudorobah ya tergantung akad di awal. Jadi sukuk ini berbeda dengan obligasi ya. Kalau obligasi kan lebih ke surat utang. Tapi kalau sukuk itu lebih ada kepemilikan atau misalnya tergantung tadi ya tergantung akadnya. Kalau sukuk ijarah berarti sewa. Dari hasil sewanya itu kita dapat bagi hasilnya seperti itu. Itu sukuk. Nah, kemudian yang keempat ada juga misalnya eh, apa efek beragun aset, tapi ini juga jarang ya, jarang produknya gitu. Kemudian dire juga dana investasi real estate juga jarang. Yang mungkin yang paling banyak di Indonesia yang sering dibeli atau yang sering transaksikan tuh saham syariah, reksadana syariah, sukuk, satu lagi ETF. ETF itu exchange traded fund ya, traded fund. Jadi reksadana tapi bisa dibeli di pasar saham. Reksadana tapi harganya itu ada di bursa efek gitu. Real time setiap hari bisa kita pantau. Itu adalah ETF. Kalau reksadana kan kita lihat hasilnya tuh nilainya itu nanti di akhir hari pasar ya. Tapi kalau ETF itu seperti saham, ada grafik hariannya.
Itulah ETF. ETF ini biasanya ada indeks yang dijadikan apa namanya dijadikan acuan. Misalnya ETF JI berarti saham-saham JI saja. Jadi si reksadana itu membeli saham-saham yang ada di JI Jakarta Islamic Index. Seperti itu ya. Jadi kalau kembali lagi ke tadi ditanya produknya apa, yang populer itu empat. Saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan ETF. Begitu kan? Jadi Bang, dari produk-produk saham syariah ini yang paling banyak diminati oleh Indonesia atau yang dipakai oleh Indonesia itu adalah saham syariah ya. Jadi mungkin eh, bisa digambarkan Bang keuntungan yang kita dapatkan jika kita berinvestasi pada pasar modal syariah khususnya pada produk yaitu saham syariah. Oke, kalau bicara keuntungannya sih yang umum ya biasanya itu kan capital gain dan dividen ya. Jadi capital gain itu selisih antara harga jual dengan harga beli. Kalau dividen itu bagi hasil keuntungan atau profit di periode tertentu. Tapi kalau kita di saham syariah ya sebenarnya itu eh, kalau saya singkat keuntungan dari saham syariah atau pasar modal syariah pada umumnya itu A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Kalau singkatannya seperti itu A, B, C, D, E, F, G, H. A-nya itu amanah. Ya, kenapa amanah? Karena kita ingin investasi sesuai dengan apa yang kita yakini. Gitu. Sesuai ada ajarannya, amanah. B-nya berkah. Kita tidak hanya ingin profit dunia, tapi juga ingin hasilnya itu bisa dikelola lagi untuk kepentingan akhirat. Misalnya lewat zakat, infak, sedekah, wakaf itu. Jadi A, B ya, amanah, berkah. Baru C-nya apa capital gain ya, capital gain ya, atau capital gain. C-nya itu capital gain artinya selisih harga jual di atas harga beli. D-nya dividen bagi hasil dari keuntungan. E-nya efektif, efisien. Kenapa efektif efisien? Karena kalau kita sudah menggunakan sistem online trading syariah, kita tidak lagi dipusingkan dengan memilih ini saham syariah atau bukan. Itu ya, efektif efisien. Kemudian F-nya filantropis, artinya semua produk investasi syariah itu sifatnya apa namanya bisa ada sisi amalnya. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu sekarang sudah ada zakat saham, infak saham, sedekah saham, wakaf saham. Sudah terintegrasi di beberapa sekuritas atau anggota bursa itu sudah ada fasilitas untuk langsung zakat atau langsung infak dari saham yang ada yang kita transaksikan. Kemudian G-nya growth. Kenapa? Karena pertumbuhan pasar modal kita itu sekarang masih lambat ya. Masih lambat dan masih sedikit gitu. Bayangkan jumlah investor saham syariah itu baru 100.000 orang dari 8 juta investor yang terdaftar. Jadi masih sangat kecil sekali porsinya. Kalau misalnya 1 juta saja, maka itu akan pertumbuhannya sangat besar. Kemudian terakhirnya halal. Jadi saham apa investasi di pasar modal syariah itu kita tidak perlu ragu lagi dengan kehalalannya karena sudah ada jaminan dari fatwa dari Syariah Nasional MUI nomor 80 dan 135. Jadi kita simpulkan tadi A, B, C, D, E, F, G, H, amanah, berkah, capital gain, dividen, efektif, kemudian filantropis, growth, dan halal. Gitu mungkin Kak. Baik Mang, jadi tadi sempat disinggung ya untuk pengguna saham syariah itu masih 1.000 orang dibandingkan yang lainnya. Jadi apa sih sebenarnya Mm-mm. penyebabnya sehingga masih begitu kecil yang menggunakan saham syariah? Oke, kalau bicara misalnya literasi dan inklusi pasar modal syariah, kita memang masih sangat sedikit ya. Jadi jumlah investor saja sekarang per Februari itu baru 8 juta orang. Dan itu sebenarnya sudah signifikan sih pertumbuhannya ketimbang tahun 2015, 2016 yang masih 1 juta, mungkin di bawah 1 juta. Sekarang sudah 8 juta. Sebenarnya sih sudah ada pertumbuhannya. Tapi untuk yang syariah itu dari sisi jumlah memang masih sedikit 100.000 orang. Tapi dari sisi pertumbuhan 2015 itu masih di bawah 5.000 orang. Jadi 2015 itu masih di bawah 5.000 orang, 2021 itu sudah tembus 100.000 orang. Kenaikannya lebih fantastis 20 kali lipat. Cuman jumlahnya masih sedikit. Nah, kalau ditanya kenapa penyebabnya, lebih lebih ke literasi. Kenapa literasi juga bermasalah di kita?
Karena kita juga selain berperang dengan bukan berperang itu ya, kita kita punya punya tantangan ya, punya tantangan dengan masalah hukum dan yang lainnya, masalah hukum apakah ini boleh atau tidak. Kita juga berperang atau juga melawan atau punya tantangan dari investasi bodong. Jadi di Indonesia itu orang lebih tergiur investasi bodong ketimbang investasi yang jelas. Padahal bodong itu kan singkatannya, gabungan antara investor yang bodoh dan penipu yang bohong. Disingkatlah jadi bodong gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang menipu kemudian berbohong dan ada yang investi yang penipu ini berarti investornya itu bodoh. Bodoh dan bohong digabung jadi bodong gitu. Nah, makanya ini juga yang harus kita terus benahi melalui edukasi-edukasi seperti ini. Dan saya selalu mengungkapkan kalau ingin mengecek apakah investasi itu bodong atau bukan, ya tinggal ucapkan halo saja. Halo gitu. Halo itu halal, legal, logis. Apakah halal? Apakah legal? Nah, kalau halal legal biasanya orang banyak ketipu. Karena apa? Karena halal asal ada cap halal orang percaya ini halal. Ini ada cap logo halal MUI langsung percaya ini halal. Legal asal ada orang yang bisa memperlihatkan OJK langsung percaya ini legal. Tapi yang tidak bisa dibohongi oleh kedua ini adalah logis. Logis gak ada investasi yang dalam sebulan bisa untung ratusan persen. Logis gak ada misalnya yang menawari investasi 1 juta dalam sehari bisa jadi 2 juta. Nah, kalau tidak logis, pastikan itu bodong. Nah, pemahaman mengenai ini yang perlu terus dikembangkan dan terus disebarkan. Supaya apa? Supaya orang mulai melek. Mulai melek tentang adanya investasi yang dijamin legal, halal, dan logis. Seperti itu, Kak. Jadi sih pengaruh faktornya lebih ke literasi kita yang masih cenderung masih bisa ditipu oleh orang gitu, masih lebih menggiurkan cepat kaya gitu kepada kalau cepat kaya biasanya cepat juga di penjara. Itu kan fakta ya, sekarang gitu kan. Ada orang yang cepat kaya tapi cepat juga di penjara. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mana gitu kan. Kalau misalnya ingin santai, kemudian halal, legal, logisnya jalan, ya kita tinggal nikmati saja atau kita tinggal belajar lebih lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik ya dari Kakak Mila Kelibia. Jadi ditanya nih, Mang Amsi, jadi kan Mang Amsi ini merupakan Pak Guru. Jadi awal investasinya tuh gimana sampai bisa tertarik dalam hal ini? Soalnya pengalaman dari Kamila juga dalam hal sosialisasi pasar modal syariah di Fakultas Syariah banyak masih yang belum percaya. Ini sangat relate ya sama penjelasan mengenai literasi tadi nih. Boleh dijelasin mungkin Mamsi Hmm. jadi pengalamannya dulu nih, kenapa bisa sampai tertarik dengan investasi, bagaimana mulai investasi itu gimana sih? Oke, ya kita tidak bisa menutup mata bahwa guru itu dulu ya, dulu jangan bicara sekarang. Kalau sekarang guru ya cenderung mapan lah gitu. Ketika saya diangkat jadi guru tahun 2005, 2005 itu berarti sekitar 17 tahun lalu ya. Itu kan profesi guru tidak semenjanjikan yang sekarang, katakanlah seperti itu, ada tunjangan dan yang lainnya, enggak kan. Nah, saya menikah setahun setelah itu, dan setelah saya menikah, saya punya anak, saya berpikir, saya tidak ingin memiliki masa tua atau masa pensiun yang justru tidak dinikmati karena kita masih punya utang gitu, kita masih punya beban yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita penuhi gitu. Saya ingin menikmati masa tua saya dalam keadaan yang minimal cukup begitu. Dan itu harus direncanakan. Maka yang pertama kali saya pelajari dulu itu adalah financial planning atau perencanaan keuangan. Nah, setelah saya belajar perencanaan keuangan, kemudian menghitung kebutuhan apa yang harus saya lakukan kalau saya punya anak sekian, sekolahnya sampai kapan, berapa dana yang harus disediakan. Nah, setelah itu saya pelajari instrumen-instrumen investasi, mulai dari reksadana, saham, obligasi ya, dulu belum ada sukuk, kemudian juga unit link, emas, tanah, properti, semua saya pelajari. Sampai pada akhirnya saya menemukan bahwa yang cocok dengan risiko profil risiko saya itu adalah pasar modal, terutama saham. Karena memang ternyata saya ini tipikalnya agresif dalam investasi dan saya lebih suka instrumen-instrumen yang bikin jantung berdetak gitu. Jadi saham, reksadana saham. Gitu. Saya tidak tertarik dengan katakanlah deposito seperti itu.
Ya, dan bagi saya yang tidak apa yang menjadi keunggulan ya, salah satu keunggulan dari saham atau reksadana adalah likuiditasnya, Kak. Maksud saya gini, gampang dicairkannya. Jadi saya berikan ilustrasi begini ya. Saya punya uang 100 juta. Kemudian ada yang nawarin tanah senilai 100 juta. Ada yang saya ingin beli saham 100 juta. Maka yang akan saya lakukan adalah saya beli saham 100 juta. Gitu. Kenapa? Karena kalau tanah, saya butuh besoknya lagi, itu jualnya belum tentu bisa. Hari itu juga. Tapi ketika saya jual saham, hari itu juga bisa cair semua. Jadi yang bisa mengalahkan instrumen lainnya dari saham adalah likuiditas. Lebih cepat dibanding yang lain. Terutama dibanding emas, dibanding tanah, itu lebih cepat saham. 1-2 hari bisa cair ke rekening kita. Seperti itu. Jadi itulah yang akhirnya membuat saya lebih lebih senang beli saham ya. Kemudian saya beli saham, kalau beli reksadana pun reksadana saham saya beli gitu, dan ternyata karena saya belinya beli beli lupa gitu, ternyata kemarin juga ketika saya butuh saya jual reksadana saya itu sudah hampir 40% keuntungannya. Padahal kita jarang lihat gitu. Jadi akhirnya saya pindahin gitu. Dan bagi saya yang namanya investasi itu kan untuk masa depan ya. Kita menunda keinginan sekarang untuk kemudahan di masa depan. Dulu kami ini orang yang berutang gitu ya, punya utang banyak gitu. Dan saya kemarin diingatkan juga oleh Facebook, ternyata baru 3 tahun lah kita tidak punya utang sepeser pun ke lembaga keuangan gitu, tidak punya utang ke yang lain gitu. Dan bagi kami tidak punya utang itu salah satu kebebasan finansial juga. Yang dulu ketika kita mulai investasi bahkan nggak kepikir akan secepat ini gitu, apa lunas utang dan yang lainnya. Nah, ternyata itu yang bisa kita tanamkan dalam diri kita. Kenapa sih harus investasi? Karena investasi itu menyimpan keinginan kita di saat ini untuk kemudahan kita di masa depan. Dan dulu sekarang ini adalah masa depan gitu. Bagi saya sekarang saya bisa ngobrol di depan teman-teman itu adalah masa depan ketika masa masa lalu gitu. Dan ketika dulu kita mulai berinvestasi dengan benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan aturan, ya kita alhamdulillah sudah menikmati hasilnya. Sebagian misalnya ya, salah satunya ya misalnya dana pendidikan anak kita bisa sisihkan gitu. Kemudian untuk bisa renovasi rumah, bisa beli kendaraan dan yang lainnya itu bisa dari aset-aset properti atau juga aset-aset investasi kita. Kita juga bisa nabung kurban untuk investasi. Jadi yang namanya investasi tergantung tujuannya gitu ya. Kalau misalnya jangka pendek, usahakan yang bisa dicairkan dalam jangka pendek. Kalau misalnya masih lama, bisa disimpan di saham. Seperti itu, Pak.